Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah menghabisi para setan-setan tersebut, Suyang pun berpendapat, orang-orang dari bangsa Siva ini masih berkumpul terus-menerus. Cukup bagiku untuk menyelesaikannya. Quest perubahan kelas akan segera muncul pasti sebentar lagi. Suyang kemudian mengambil bagian tubuh dari para mayat yang telah ia habisi sebelumnya. Ia lalu memandangi sejenak para mayat-mayat yang tergeletak, lebih tepatnya mayat setan yang baru saja ia habisi. Sekarang mari kita teruskan perburuan dan berusaha menyelesaikan quest kemajuan revolusi kelima dalam waktu sehari saja seperti janjiku pada chapter sebelumnya. Yang kemudian ada sebuah langkah kaki yang terdengar mendekat ke arah Suyang. Ternyata itu adalah Levia. Levia kemudian bertanya lagi pada Suyang, wakil yang dipilih oleh sang raja memang tidak terlihat sederhana. Meskipun hanya revolusi keempat, dia dapat membunuh revolusi keenam dengan sangat mudah tanpa diketahui kalau rajanya itu ya si Suyang ini sebenarnya cuy. Tapi sampai sekarang aku masih bingung, apa tujuan sang raja memilihnya? Apakah untuk membantu sang raja bangun lebih cepat? Tapi bisakah seorang yang sangat lemah dan rapuh benar-benar melakukannya, melakukan perintah seperti apa yang diinginkan oleh Devin Lord? Di lain sisi, sesuatu yang sedari tadi sudah ditunggu oleh Suyang akhirnya pun muncul, yaitu quest yang menjelaskan quest kemajuan revolusi kelima. Bunuh 10 profesional fraksi iblis revolusi kelima kini telah selesai dan Anda akan segera melanjutkan pada level selanjutnya. Bagus, berikutnya adalah membunuh 10 profesional non-iblis revolusi kelima. Pasti akan jauh lebih mudah. Masih ada banyak bangsa Brahmin yang belum berubah di lapisan jurang yang dangkal. Membunuh mereka akan berhasil, tetapi masalahnya adalah mereka akan bangkit di kuil perubahan kelas bangsa Siva setelah kematian. Jika orang-orang ini menyebarkan rumor yang tidak menguntungkan tentang aku di masa depan, di mana-mana nantinya akan sangat sulit. Itu akan menjadi masalah untukku sendiri. Dan untuk menyelesaikan tugas ini dengan lancar, aku masih perlu untuk berkemas mayat-mayat itu. Aku rasa mereka tidak boleh dibuang begitu saja, karena masih ada manfaatnya untukku nanti. Quest itu pun terus saja dipandangi oleh Suyang, karena ia sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan hadiah besar yang sebentar lagi akan segera ia dapatkan. So guys, kalian penasaran nggak apa yang akan didapatkan oleh Suyang? Jadi ada kejutannya nih nanti di akhir. Makanya kalian simak terus ya sampai akhir. Ya udah kita lanjut lagi. Tanpa disadari, dari sana rupanya Levia terus saja mengamati apa yang dilakukan oleh Suyang di tempat itu. Hingga Suyang pun sadar. Kemudian ia pun berkata, "Levia, jadi rupanya kau masih di situ. Cepatlah kemari." Sambil mendekat ke arah Suyang, Levia menjawab, "Jadi, untuk dapat mendeteksi keberadaanku, kau rupanya punya kekuatan khusus yang aku tidak tahu apa kekuatan itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Cepat katakan saja." Dengan tersenyum dengan penuh rasa kepuasan, Suyang pun menjawab, "Di dalam kapasitasku sebagai seorang wakil, aku perintahkan kau untuk mengeluarkan permintaan. Minta profesional setan dari kota setan untuk pergi ke lapisan jurang yang dangkal dan bunuh 10 bangsa Brahmin revolusi kelima yang belum berubah." Levia pun terkejut karena menurutnya semua ini adalah sebuah perbuatan yang berlebihan untuk diperintahkan. Ditambah lagi, ia pun kemudian bergumam dalam hati, hanya pihak kedua yang lemah yang berani untuk memerintahku. Tetapi itu perintah dari raja, aku akan mendengarkannya kali ini. Dan aku tidak akan menolak, karena raja berkata, apa yang ia katakan adalah yang raja perintahkan. Di lain tempat, semua anak buah dari Levia pun sedang berkumpul di sebuah tempat, yang dimana di sana mereka sedang mengagumi sebuah kekuatan keterampilan yang baru saja mereka dapatkan. Hingga kemudian Levia pun memerintahkan sesuai apa yang diperintahkan oleh Suyang. Lalu pimpinan mereka pun berkata, "Ayolah saudara-saudaraku, mari kita tunjukkan pada para pendatang baru ini apakah yang disebut dengan kekuatan." Sementara para profesional rendah kelompok Brahmin dari negara Siva, mereka pun terkejut dengan kehadiran para setan yang tiba-tiba ingin membantai mereka.
apa yang kau lakukan? Bukankah kita sudah bergabung dengan fraksi setan? Kenapa malah sekarang ada penyerangan semacam ini?" Pemimpin kelompok dari fraksi setan pun menjawab, "Maaf, kami tidak mengerti apa-apa. Yang kami tahu hanyalah ada perintah. Jika sebaiknya tolong kalian mati saja." Tapi faktanya, para profesional rendah ini berhasil hampir mengalahkan seluruh anggota dari fraksi setan yang berusaha membantai mereka. Kemudian seseorang pun berpendapat, bagaimana kalau kita ambil beberapa sandera sebagai perisai daging? Ya, itu ide yang bagus. Para tentara dari kuil itu pasti tidak berani membunuh sandera yang tidak bersalah secara acak. Jadi keputusanmu kurasa sangat tepat sekali. Ayo cepat kita mulai saja sekarang. Namun sebelum mereka merasa senang dengan apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba saja ada kilatan cahaya yang langsung memenggal kepala mereka bertiga. Ternyata itu adalah Suyang. Suyang pun lalu berkata setelah membantai habis 3 orang itu, "Awalnya aku merasa sedikit bersalah, namun sekarang sepertinya membunuh kalian adalah menghilangkan hama bagi manusia. Sekarang telah selesai untuk pekerjaan di sini. Selanjutnya mari kita teruskan pekerjaan yang lain." Lalu 1 jam setelah itu, sebuah notifikasi sistem muncul yang menjelaskan misi kemajuan revolusi kelima. 1. Bunuh 10 iblis revolusi kelima. Profesional praksi 10-10. Bunuh 10 revolusi kelima non-iblis. Profesional fraksi 10-10. Suyang kemudian berkata, "Apa-apaan ini?" Dan begitu saja, semuanya sudah selesai. Aku belum puas untuk bermain-main. Yang setelah itu tepat di hadapan Suyang, kemudian sebuah quest yang ia tunggu-tunggu pun kini telah muncul. Itu menjelaskan, quest kemajuan telah selesai. Misi perubahan kelas tersembunyi diaktifkan. Seri tersembunyi ada 3. Lagu gelap 1. Pengenalan misi. Setelah upacara diberkati dengan darah, kekuatan dahsyat mendatangkan godaan yang mematikan. Mereka yang mengejar kekuasaan jatuh ke jurang yang gelap, mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Tujuan tugas yang pertama, pergi ke lantai 60 Abyss dan bunuh level bintang bos iblis asli Abyss Roar itu sendirian. 2. Dapatkan inti kristal yang dijatuhkan oleh bos yang berisi jejak kekuatan dalam kurung penguasa dosa asal kemarahan. Bawa ke patung iblis untuk melengkapi penggabungan. Hebat, hidden quest yang akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggu. Dan ayo kita mulai, jangan banyak membuang waktu di sini. Ini adalah sejenis mirip dengan misi perubahan kelas terakhir. Saat itu, misi itu membutuhkan darah esensi dari Rock Abyss Earth Dragon yang aku ganti dengan darah esensi naga hitam. Kali ini menggunakan kekuatan merah menjadi kekuatan yang luar biasa. Jika aku bisa secara langsung menggunakan kekuatan dari Dark Origin dari Original Sin Monarchs untuk fungsi, aku ingin tahu apa jenis efek yang menantang surga ilahi. Sekarang waktunya untuk kita berangkat. Mari kita kenali Abyss Roar ini untuk pertama kalinya. Aku penasaran sebesar apa kekuatan dan keterampilan bertarungnya. Di lain tempat, cerita pun berfokus pada sebuah tulang belulang naga yang mungkin usianya sudah ribuan tahun. Ia tertidur di sana tanpa bangun. Kemudian sebuah cahaya biru pun langsung menggerakkan, merangkai ulang kekuatan besar dan menjelma menjadi seorang naga hitam. Naga hitam itu pun segera menyerang para orang-orang dari fraksi setan. Ia pun berkata, "Wah, naga raksasa itu adalah kabar buruk. Ayo cepat lari, kita tidak akan selamat jika harus langsung bertarung dengannya." Tepat di waktu yang sama, Suyang pun lalu datang dan langsung menyerang naga itu dengan kekuatannya. Hingga ledakan besar itu pun membuat sosok besar naga itu pun terpental, yang kemudian setelah jatuh ke tanah, Suyang pun mendapat sebuah notifikasi sistem pemberitahuan yang menjelaskan bos iblis asli peringkat binatang dalam kurung Abyss Roar dengan level 150. Dan wujudnya pun seketika itu berubah menjadi sosok manusia raksasa yang menyerupai seekor naga. Kemudian melihat sosok Suyang di hadapannya, Abyss Roar pun bertanya, "Siapa kau? Berani menantangku seorang diri?" Dengan memegang sebuah pedang surgawi miliknya, Suyang pun menjawab,
Mari kita lewati kata-kata pembukaan. Aku sedang terburu-buru dan aku tidak akan memiliki banyak waktu untuk melakukan sebuah perkenalan yang tidak penting bersama denganmu. Ayo cepat kita bertarung. Iblis roar pun menganggap jika perkataan Su Yang itu adalah sebuah penghinaan untuknya. Ia pun berkata, terlalu mempertimbangkan diri sendiri. Kau akan membayar dengan harga yang sangat mahal atas kesombongan dan juga kebodohan yang telah kau lakukan. Ia pun segera untuk menyerang Su Yang dengan seluruh kekuatan yang ia miliki sekaligus. Tapi tampaknya sebelum itu terjadi, Su Yang terlebih dahulu menyerang Iblis roar itu. Hingga kemudian ia pun berhasil ditumbangkan oleh Su Yang untuk yang kedua kalinya. Iblis roar pun berkata, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh bocah sialan semacam ini? Su Yang lalu menjawab, apakah hanya itu saja kekuatan yang kau punya? Itu jauh lebih kuat memang daripada Silver Dragon, tetapi itu tentang kemampuannya, bukan untuk ketahanan. Jadi kurasa masih belum seberapa. Penghinaan itu pun rupanya membuat Iblis roar kembali dapat bangkit. Ia pun segera mengeluarkan nafas apinya dan mengarahkannya kepada Su Yang. Tapi Su Yang pun dengan sangat mudah dapat menghindar. Ia pun sembari santai berkata, apakah hanya itu saja? Apa masih ada lagi? Ayo cepat keluarkan semuanya. Tapi kau sudah kalah, padahal aku belum melakukan apa-apa. Apakah ini sudah berakhir? Walaupun faktanya dirinya sudah kalah dan lemah, tidak ada kekuatan lagi untuk dapat melawan Su Yang. Tapi Iblis roar merasa jika ia belum kalah. Ia pun tertawa sembari berkata, aku tidak pernah menyangkal ini akan terjadi, tetapi aku punya kartu Trump terakhir. Ini adalah serangan kerusakan sejati yang mengabaikan pertahanan. Kau pasti mati, bocah tengik. Dari sebuah kepulan asap putih, Su Yang pun berkata, apakah kau sudah selesai untuk bermain-mainnya? Apakah kau belum pernah mendengar aturan ini? Dilarang merokok di tempat cedera, itu bisa membahayakan dirimu. Siapa yang merokok sialan? Ini adalah efek kekuatan besar yang kau timbulkan untukku. Iblis roar kemudian menangis. Ia pun bertanya pada Su Yang, sialan sekali. Sebenarnya, aku yang bos atau kau yang bos? Cepat katakan, aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Kemudian Su Yang pun mengayunkan pedangnya tersebut ke arah Iblis roar. Yang kemudian ia pun berkata, itu bosnya pasti tentu saja aku.